khilafah janji Allah. Dan tatkala Allah SWT merealisasikan janjinya, maka tidak ada seorang pun yang bisa mencegahnya. Allah sudah menulis, saudara, sudah Lauhul Mahfuz sana. Khilafah itu berdiri. Tanggalnya kapan, harinya kapan, jamnya kapan, bahkan tempatnya di mana. Apa yang mereka lakukan sekarang, apa yang mereka kerjakan sekarang untuk menghambat tegaknya khilafah, niscaya akan gagal, saudara-saudara. Takbir. Maka saudara-saudara, teruslah berjuang menyongsong kemenangan, karena kita bukan perjuangkan apa-apa, kita memperjuangkan khilafah yang diperintahkan Allah SWT, raja di raja. Takbir. Kita memperjuangkan khilafah yang Allah wajibkan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. 2019 ganti presiden, ganti sistem. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. 2019 ganti presiden, ganti sistem. Allah Akbar. Kalau kau bilang Al-Quran tidak cocok untuk ngatur Indonesia, kamu sama dengan bilang Allah tidak cocok jadi Tuhan di Indonesia. Kafir kamu. Serius ya persoalannya. Kalau kau bilang ini Indonesia bukan negara Islam, maka tidak cocok dengan syariat Islam. Artinya apa? Kamu menginginkan ini Indonesia jadi negeri kufur. Ya, silahkan murtad, silahkan kafir, silahkan jinas, silahkan mabok, silahkan LGBT. Tidak syariat Islam segera tegak. Ini di Indonesia gerakannya masif. Wani akan menyebutkan cocok jatuh ke syariat Islam. Allah menyebut Gusti Allah cocok jadi Tuhan Indonesia, cocok. Sama dengan itu. Siapa yang bisa membantah? Orang ini sudah kafir. Siapa yang berani bantah? Saya bertanggung jawab dengan dalil. Siapa yang mengatakan syariat Islam tidak cocok di Indonesia, artinya sama dengan Allah tidak cocok jadi Tuhan di Indonesia, orang ini sudah kufur. Siapa yang berani bantah? Saya berani. Banyaknya partai anyar gitu kan, apa pengawasnya? Oh. Rapal di mana kan? Nah, di pengawasan di apa tuh? Nah, gimana ya? Jangan keliling kan. Biar apa? Ya, di mana tinggal? Kayaknya pada kamarana. Ya mah jalan-jalan kok. Oh, Parong. Kumpul di Parongkong atau kumpul dulunya? Kuliah ke tempat Iwan. Banyaknya partai anyar gitu kan, apa pengawasnya? Oh. Oleh karena itu di hari ini yang baik, di hati kecil saya yang paling dalam, saya menyampaikan pada kita semua, yuk, jangan anti pada syariah Islam. Insya Allah syariah ini akan membawa barokah buat semua, lil alamin. Rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, termasuk manusia muslim maupun non muslim. Minta semuanya angkat tangan semuanya, teman-teman sekalian. Genggam tangan semuanya, ikuti kata-kata saya. Hari ini demi Allah dan Rasulullah, kami yakin bahwa pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur adalah kedoliman hanya demi kepentingan para oligarki asing dan asing. Oleh karena itu, mari kita kembalikan pengaturan semuanya pada syariah Allah untuk kemaslahatan muslim maupun non muslim. Barakallahu
Barakallahu fikum. Selamat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu solusi penyelesaian umat ini hanya satu. Apa itu? Khilafah. Tegaknya khilafah, maka selesailah masalah. Takbir! Oh Pak Ustaz, itu khilafah buatan Ustaz Muhammad dan kawan-kawannya saja. Itu tak ada dalam hadis, itu hanya interpretasi, itu hanya penafsiran. Kami mau yang teks. Mana teksnya? Ini di halaman 2. Sebagian orang menolak khilafah karena menurut mereka kata lafaz ini tidak ada secara tekstual dalam nas. Siapa bilang tak ada? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya ibna Hawalah, ya ibna Hawalah, idza ra'aital khilafah, disebut kata khilafah. Wahai ibna Hawalah, kalau engkau melihat khilafah, nazalat al-ardal muqaddasah. Kalau engkau melihat khilafah, diturunkan di ardal muqaddasah, di tanah suci. Di mana ini hadisnya? Disebutkan Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Apa status hadisnya? Apa kata Imam Al-Hafiz Al-Zahabi? Hadithun sahih. Yang mati tidak berbaiat, kata Nabi, mata mitatan jahiliyah, mati jahiliyah. Sekarang kita tanya, Bapak Ibu, ajarkan ke anak-anak sekarang. Hai Ananda, mesti ada dalam keyakinanmu berbaiat kepada khilafah. Mesti ada dalam keyakinanmu akan ada orang yang akan memimpin semesta alam. Kalau tidak, dia akan mati dalam mati jahiliyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam sejahtera. Selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik, semakin gila semakin asik. Orang yang mendukung Anies Baswedan adalah pengkhianat negara. Partai yang mendukung Anies Baswedan adalah pengkhianat negara. Orang yang mendukung PKS adalah pengkhianat negara. Orang yang mendukung HTI, FPI, MUI adalah pengkhianat negara. Di belakang Anies Baswedan, di jeroan PKS, di jeroan HTI, FPI, semuanya diisi oleh orang-orang yang memang ingin ganti sistem, ganti rejim. Rejim yang pro Pancasila akan ditumbangkan, bahkan akan dikalahkan nanti di Pilpres. Lalu diganti dengan rejim yang pro khilafah. Setelah itu mereka akan ganti sistem. Ini bukan asal ngomong. Buktinya barusan sudah saya perlihatkan. Ini bukan hoax. Buktinya sudah saya tayangkan. Khilafah memang benar-benar sudah mengancam dan sangat berbahaya. Kenapa pemerintah diam? Ini sebuah tanda tanya besar. Kenapa TNI Polri diam? Ini sebuah tanda tanya besar. Apakah mereka sudah terpapar khilafah juga? Dan ini yang tidak kita inginkan. Bapak Ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Jikalau pemerintah TNI Polri sudah sombong bukmun omyung kaum la yarjiun, matanya sudah tidak bisa melihat kebenaran, telinganya sudah tidak bisa mendengarkan kebenaran, hatinya sudah tidak bisa merasakan kebenaran bahwa NKRI benar-benar dalam ancaman dan mereka masih diam saja, maka saatnya rakyat Indonesia yang bergerak. Saatnya rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang berbeda suku, agama, ras, dan golongan bersatu padu melawan mereka semua. Tidak perlu dengan senjata, tidak perlu dengan demo. Cukup 2024. Jangan pilih Anies Baswedan, jangan pilih partai-partai pendukung Anies Baswedan, karena di belakang Anies Baswedan itu banyak pendukung khilafah yang siap mengganti sistem di Indonesia. Kalau kita mau jujur tentang khilafah ini, coba deh mereka, para pendukung khilafah ini, Abdul Somad, Adi Hidayat, orang-orang PKS, orang-orang HTI, Rizik Syihab, Bahar Smith, coba teriak di Arab Saudi, tegakkan khilafah, ganti sistem, ganti raja. 15 menit saja. Kalau masih selamat, berarti benar. Khilafah itu memang ajaran Islam. Tapi kalau mereka dipenjara atau dihukum mati, berarti benar khilafah bukan ajaran Islam. Atau mungkin berteriak di Malaysia, tegakkan khilafah, ganti rejim. Berteriak di Amerika, berteriak di
negara-negara muslim lainnya, tegakkan khilafah, ganti rejim, ganti pemerintah, ganti sistem. Kalau mereka masih selamat, berarti benar khilafah itu ajaran Islam. Bahkan sampai rakyat-rakyat Islam yang ada di berbagai negara mendukung, bahkan sampai menggelora seperti hanya di Indonesia. Berarti benar ajaran Islam ini adalah ajaran khilafah, ini ajaran Islam, adalah ajaran Islam. Tapi saya yakin 1000% mereka yang teriak-teriak khilafah di negara muslim yang lain selain Indonesia, apalagi sampai ganti pemerintah, ganti sistem, nasib mereka cuma tinggal di ujung pedang, langsung hukum mati. Mudah-mudahan rakyat Indonesia bisa sadar, pemerintah bisa sadar, aparat bisa sadar. Jangan sampai ketika mereka sudah keluar konvoi pawai, bisa masuk ke DPR, bisa ngaji di masjid-masjid besar, didiamkan saja. Ketika sudah viral baru bertindak. Apa-apaan? Musuh itu harusnya kalau sudah muncul kepalanya aja langsung timpuk. Makanya saya agak aneh dengan pemerintahan kita ini. Aneh dengan aparat kita ini. Disumpah bela bangsa dan negara, tetapi mereka mengabaikannya. Nauzubillah summa nauzubillah. Saatnya rakyat bergerak, saatnya rakyat bertindak. Satukan kekuatan, sebarkan video Gus AA. Saya yakin orang-orang yang Indonesia asli, Indonesia banget, akan dukung penuh Pancasila sebagai sistem yang ada di Indonesia. Kalau mereka menolak, berarti mereka musuh negara, pantas kita basmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.